kami dari BPBD menyampaikan bahwa terkait dengan Lumajang, ketika ada kejadian kami langsung turun ke lapangan. Jadi pada tanggal 7 kami beserta teman-teman langsung menuju lokasi dan kami ingin membuktikan bahwa kolaborasi kabupaten kota, provinsi maupun BNPB terlihat di lapangan. Jadi karena bencana ini urusan bersama, kami saat itu langsung menuju lokasi-lokasi titik yang terjadi dan dampak bencana. Pendengar semuanya, pada tanggal 7 itu kami mendengar, kemudian kami dapat perintah dari Pak Sekda, kebetulan satu Ibu Gubernur pada posisi masih di Aceh. Sorenya Pak Sekda langsung memerintahkan beliau berangkat juga. Kami siangnya sudah sampai sana, Prof. Kemudian Pak Sekda maghrib berangkat. Jadi kami langsung survei lokasi bersama BPBD Lumajang, Kalaksa Lumajang Pak Patria. Jadi kami dengan dipimpin Pak Sekda Provinsi beserta jajaran BPBD Provinsi, kemudian dari BNPB pun Deputi Kedaruratan dengan Sestama, Sekretaris Utama juga sudah di lokasi bersama Pak Bupati. Kami mengunjungi daerah-daerah terdampak. Namun pada malam itu kami tidak bisa menuju titik yang longsor karena posisi masih hujan. Kami standby di dapur umum di daerah Jarit, di kantor desa Jarit bersama Pak Bupati sampai malam. Nah, sehingga kami ingin mendeteksi, mengidentifikasi apa kebutuhan masyarakat yang terdampak bencana. Kemudian kami rapat di lapangan mengidentifikasi semua kebutuhan dan kami apresiasi kepada Lumajang bahwa Lumajang membatasi sumbangan. Jadi untuk kebutuhan pengungsi dapat diatasi semuanya oleh Lumajang dengan dukungan sedikit dari provinsi. Maka dari itu sumbangan-sumbangan dari daerah lain maupun dari CSR perusahaan kita tahan. Kita pengen lebih maksimal mengelola logistik atau bantuan. Kemudian kami berbagi tugas. Kebetulan ada beberapa jembatan yang putus, kita identifikasi, kita bagi tugas ini diselesaikan siapa. Ada jembatan yang menghubungkan Lumajang dan Malang itu rencana akan dikerjakan oleh Kementerian PUPR. Kemudian ada jembatan, saya lupa namanya, ada 2 titik nanti diselesaikan oleh PU Bina Marga Provinsi melalui BTT Provinsi. Kemudian ada jembatan lain nanti melalui anggaran dari DSP BNPB. Kemudian melanjutkan pertanyaan dari moderator, memang sangat perlu pelajaran atau hikmah dari Lumajang ini ditularkan ke daerah-daerah lain. Sinergi, kolaborasi antara kabupaten, antara masyarakat, kemudian provinsi maupun BNPB terlihat jelas ketika kami di lapangan. Sebelumnya kami kesulitan menerima ketika bencana Lumajang yang sebelumnya. Pelajaran yang pertama kemarin itu kita jadikan sesuatu yang berharga sehingga manajemen bencana pada bencana yang Lumajang bulan ini insya Allah lebih baik dari sebelumnya. Bapak Ibu hadirin sekalian, perlu saya sampaikan di sini bahwa Jawa Timur itu gunung aktifnya tidak hanya di Lumajang, ada 7 gunung aktif. Sehingga pelajaran di Lumajang ini kami di provinsi akan kami tularkan ke daerah-daerah lain yang mempunyai potensi ancaman yang sama. Gunung aktif yang ada di Jawa Timur antara lain adalah Gunung Kelut, Gunung Welirang, Gunung Bromo, Gunung Semeru sendiri, Gunung Lamongan, Gunung Ijen, dan Gunung Raung. Nah, Gunung Lamongan ini pendengar setiap bukan di Lamongan ya. Jadi Gunung Lamongan ini di sekitar
Probolinggo, timurnya Probolinggo, Jember, mungkin perbatasan Jember. Jadi asumsi teman-teman semua dipikir Gunung Lamongan ini ada di Lamongan. Kemudian Jawa Timur itu tidak aja gunung, ada 13 potensi ancaman yang lain. Jadi bencana di Jawa Timur itu cukup banyak. Totalnya ada 14 ancaman. Jadi selain gunung berapi ada 13. Dan rata-rata Bapak Ibu sekalian untuk Jawa Timur wilayah selatan. Jadi mulai Banyuwangi sampai Pacitan ini 14-nya komplit punya ancaman yang sama. Mulai dari banjir, banjir bandang, cuaca ekstrim, gelombang ekstrim dan abrasi, gempa bumi, kebakaran hutan lahan, kekeringan, kemudian tanah longsor, tsunami, kegagalan teknologi, epidemi, dan likuifaksi. Sehingga tugas kami di BPBD provinsi utamanya tugas dari Ibu Gubernur yaitu ingin meningkatkan kapasitas kesiapsiagaan masyarakat. Jadi kami butuh bantuan semua pihak, terutama UNER dalam ikut mensupport. Karena kami di sini hanya praktisi. Perlu kajian akademik dari universitas untuk pengembangan ilmu sehingga dapat berguna di lapangan. Bapak Ibu hadirin sekalian, bahwa dari 14 bencana tersebut yang paling banyak didominasi adalah bencana hidrometeorologi, yaitu banjir, angin puting beliung, kemudian banjir bandang, dan cuaca ekstrim. Ini dari data kami termasuk yang banyak di seluruh wilayah Jawa Timur. Tadi memang perlu kerjasama lintas sektor, multi helix di dalam upaya penanganan bencana, termasuk bencana yang ada di Lumajang begitu. Dan kalau kita lihat beberapa konsep atau teori atau pendekatan yang bisa dipakai tadi sudah sangat bagus diterapkan sebenarnya. Jadi tadi yang disampaikan oleh Gus Torik, kemudian Pak Andika dari BPBD, ini merupakan bentuk implementasi manajemen bencana, di mana ketika kita melihat pada manajemen bencana kita juga lihat intervensi itu dari pra bencana, saat bencana, dan pasca bencana begitu. Nah, mulai dari bagaimana mitigasi bencana, kemudian bagaimana sistem kewaspadaan dini bencana, kemudian bagaimana tadi mempersiapkan mulai dari individu, kemudian keluarga, kelompok masyarakat, ya. Ini merupakan strategi yang perlu dilakukan di dalam upaya menurunkan risiko atau dampak terjadinya bencana. Kemudian pada saat tanggap darurat terjadi bencana, perlu kesiapan, kesigapan, dan peran serta banyak pihak untuk melakukan mulai dari pertolongan, gitu ya, evakuasi, ya, penyelamatan, ya, terhadap korban dan masyarakat terdampak. Dan itu tentunya setiap pihak bisa berperan, bersinergi, ya, secara bekerja sama untuk segera dapat melakukan upaya pertolongan. Dan yang juga penting adalah ketika pasca bencana, ya, di dalam mulai dari tanggap darurat dan juga pasca bencana, kita juga perlu mempertimbangkan bukan hanya bencana yang terjadi, tetapi juga kita perlu mempertimbangkan bencana susulan. Atau mungkin yang kita sebut adalah bencana kedua atau second disaster, yang mungkin juga bisa timbul menyertai bencana yang utama. Biasanya paling sering adalah masalah penyakit, begitu. Ya, karena misalkan pada banjir, seperti penyakit kulit, ya, pencernaan, itu cukup sering terjadi. Nah, itu pun juga harus kita waspadai pada saat tanggap darurat hingga pada pasca bencana. Nah, setiap
setiap tahapan itu perlu kita persiapkan, ya, perlu segera kita tindak lanjuti dengan berbagai macam pendekatan termasuk manajemen bencana, ya, sehingga dampak yang ditimbulkan itu bisa kita minimalkan. Itulah mengapa kemudian sejak awal kita juga perlu sampaikan langkah paling strategis di dalam penanganan bencana itu adalah pada saat pra bencana, ya, pada saat justru sebelum bencana, ya, karena pada pra bencana, pada persiapan itu memiliki periode yang paling panjang, ya, bukan hanya terjadi pada saat bencana, bukan hanya terjadi pada pasca bencana, tapi juga sejak mulai pra bencana, saat bencana, pasca bencana, persiapan itu selalu berjalan. Ya, berbeda dengan strategi yang dilakukan pada saat bencana. Ya, tanggap darurat itu terjadi pada saat tanggap darurat, pada saat bencana. Rehabilitasi, rekonstruksi itu dilakukan pada saat pasca bencana. Tetapi ya pada saat pra bencana, persiapan ya untuk meminimalkan risiko bencana itu diawali sejak pra bencana dan diteruskan pada saat bencana dan pasca bencana, sehingga periodenya paling panjang, ya, paling panjang, dan itu paling strategis karena dengan kita mempersiapkan early warning-nya, kita mempersiapkan mitigasinya, kita persiapkan upaya deteksi dininya, ya, itu sebagai salah satu upaya paling strategis justru untuk meminimalkan dampak dari bencana itu sendiri, begitu. Nah, itulah mengapa penekanan di dalam strategi penanganan bencana itu adalah justru pada bagaimana kita bisa mempersiapkan untuk menurunkan risiko bencana pada saat bencana. Jadi mudah-mudahan dengan beberapa kejadian bencana itu juga menjadi pelajaran bagi kita semua, termasuk kami di akademisi, ya, untuk terus belajar, terus berbagi, ya, tentang bagaimana upaya yang paling efektif, paling strategis gitu ya di dalam menurunkan dampak seminimal mungkin gitu ya dampak dari bencana tersebut. Peran akademisi atau sivitas akademia dalam penanganan bencana cukup banyak, Mbak Safira, ya. Jadi tidak sekedar hanya akademisi di Indonesia itu kalau dalam ibarat profesi adalah profesi yang dekat dengan buku. Jadi dekat dengan literatur, perpustakaan, di mana hal-hal yang baru ketika kita membuka studi ini sangat bisa diharapkan seperti itu, sangat bisa dilakukan. Nah, peran akademisi di sini tidak hanya sekedar mengajar, tapi juga bagaimana kita bisa melakukan penelitian yang substantif terhadap bencana. Karena sekali lagi bencana ini bukan isu satu bidang ilmu atau dua bidang ilmu. Jadi bencana ini termasuk ilmu lintas disiplin atau multidisiplin. Oleh karena itu sangat tepat sekali Magister Manajemen Bencana ini ada di Sekolah Pascasarjana yang basisnya dalam multidisiplin. Karena apa? Konektivitas atau hubungan antar ilmu ini sangat berpengaruh dalam bencana. Jadi contoh tadi Pak Arif Hargono menerangkan kita harus aware terhadap bencana susulan. Artinya ketika terjadi bencana banjir atau bencana gempa bumi, ada potensi muncul bencana kesehatan yang ada di dalam daerah kedaruratannya atau penampungannya. Nah, oleh karena itu harus dipahami bersama bahwa dalam konteks pencegahan itu, ketika pasca bencana terjadi, penanganan yang dilakukan tidak sekedar kita menangani manusia dan infrastruktur, tapi juga sebenarnya kita dalam rangka mencegah potensi bencana yang akan muncul lagi, terutama masalah kesehatan. Nah, oleh karena itu langkah awal yang bisa dilakukan adalah kita harus memperluas spektrum awareness. Jadi kalau tadi Gus Torik sudah memberikan wawasan bahwa awareness sudah diberikan oleh Mas Lumajang yang terdampak, ini sudah sangat menarik. Nah, yang harus dilakukan oleh akademis adalah memperluas spektrumnya, tidak sekedar di daerah yang terdampak bencana, tapi juga ke daerah-daerah lain walaupun di sana tidak ada bencana. Kenapa?
karena nature-nya di Indonesia, ketika ada bencana terjadi, sumbangan atau donasi akan mengalir. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana donasi ini bisa tepat sasaran. Bagaimana donasi ini bisa menjawab kebutuhan yang ada di daerah terdampak bencana. Sayangnya ini yang masih sering kali kita temui dan sering miss ya, karena ketika pasca bencana yang kita lakukan adalah mencoba memitigasi major problemnya dulu. Jadi semisal ada orang yang tertimbun tanah, kita harus mengevakuasi dulu, terus kemudian kita melakukan penanganan yang lain. Yang hal kecil seperti ini perlu diperhatikan juga, artinya terutama untuk masyarakat daerah lain. Jadi ketika masyarakat atau lembaga bantuan memberikan donasi, ini bisa tepat sasaran. Contoh, dalam konteks bencana yang paling dibutuhkan adalah konsumsi untuk menjaga badan fit. Nah, tapi ada beberapa case itu bantuan yang masuk itu adalah untuk makanan dan konsumsinya hanya mie instan. Nah, ini kan akan menimbulkan, bisa jadi ke depan karena semua pengungsinya memakan mie instan, ini bisa jadi akan muncul bencana baru. Oleh karena itu, keseimbangan gizi juga diperlukan, dan untuk mencapai itu awareness di seluruh elemen masyarakat diperlukan. Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah bagaimana kita belajar dari bencana yang sudah terjadi. Jadi dari akademisi kita bisa menstudi sebenarnya dari yang sudah terjadi ini, bagaimana pola kita membuat zonasi, jalur evakuasi, terus bagaimana cara kita membuat perencanaan yang dia itu bukan ramah bencana ya, tapi yang bisa memudahkan dalam hal mitigasi bencana, seperti itu. Karena seperti tadi disebutkan oleh Pak Andika, ternyata potensi bencana di Jawa Timur cukup banyak, ada 14 potensi, dan ini potensi yang mulai dari epidemi, terus infrastruktur, kesehatan, lingkungan, ini akan menjadi problem tersendiri ke depannya. Jadi saya rasa tindakan preventif seperti yang disampaikan Pak Arif tadi itu cukup harus dilakukan, tidak hanya cukup tapi harus dilakukan, karena penanganan bencana itu tidak sekedar ketika bencana terjadi, tapi ketika belum terjadi, bagaimana cara kita memitigasi bencana tersebut, meminimalisir lebih tepatnya, karena terus terang kita tidak bisa meramalkan, atau kita bisa memprediksi tapi meramalkan tidak bisa kapan bencana terjadi. Artinya apa? Artinya dalam proses perencanaan dari berbagai sektor itu kita bisa meminimalisir dampak dari bencana tersebut. Contoh misalkan ya, air termasuk salah satu kebutuhan primer dalam hal bencana. Kenapa? Tidak ada air, kita tidak bisa memasak makanan untuk pengungsian ketika terjadi pos bencana. Nah, ketika terjadi bencana bisa jadi infrastruktur air akan rusak. Seperti tadi contohnya, ketika terjadi banjir, air melimpah tapi tidak bisa dikonsumsi. Nah, yang harus kita lakukan dalam proses perencanaan atau mitigasi bencana sebelum terjadi bencana adalah menyiapkan beberapa spot-spot portable water atau air yang portable yang bisa dikonsumsi langsung, air bersih yang bisa dikonsumsi langsung oleh masyarakat terdampak. Ini salah satu langkah kecil tapi sangat penting dalam proses pasca bencana. Atau kemudian yang kedua, kita sudah memetakan landscape dari suatu daerah yang terdampak bencana. Harapan kita bersama ketika terjadi bencana tahun ini bahkan tidak terjadi lagi. Itu kan harapan kita bersama ya. Tidak setiap hujan harus beriringan dengan bencana, karena ketika terjadi bencana yang major, sebenarnya ada studi yang menyebutkan bahwa infrastruktur kita termasuk peradaban kita akan mundur sekitar 15-16 tahun, dan ini cukup cukup mengkhawatirkan kalau terjadi bencana major. Nah, untuk meminimalisir hal yang terjadi, kita perlu melakukan hal-hal yang tindakan preventif dalam perencanaan yang bisa meminimalisir bencana tersebut. Misalkan setelah terjadi bencana, dari rekaman bencana yang ada, kita buat jalur evakuasi yang memungkinkan. Terus kemudian kita siapkan manajemen logistiknya di awal. Tidak sekedar
konsumsi tapi juga pakaian, terus kemudian terutama untuk balita itu ketersediaan pampers dan juga popok kain itu cukup krusial juga ya, dan juga untuk orang tua. Artinya apa? Harus ada manajemen logistik yang mumpuni dalam perencanaan kita, melakukan perencanaan untuk zonasi dalam pencegahan bencana seperti itu. Kalau kita punya manajemen logistik yang bagus, semua tertata, kebutuhan rasio pangan tertata, pakaian tertata dalam bencana, terus kemudian jalur evakuasi yang mumpuni, ini insya Allah kita juga berharap bahwa dampak dari bencana itu bisa kita minimalisir. Nah, dan ini semua ada ilmunya Bapak dan Ibu. Jadi kita bisa belajar ini, kita bisa melakukan studi itu dari proses rekaman yang ada. Karena dan saya sangat sepakat dengan Gus Torik tadi, beliau bilang bahwa dalam kesehariannya Lumajang sangat akrab dengan bencana dan tapi tidak berharap terjadi. Bahkan Pak Andika menambahkan bahwa Lumajang termasuk kabupaten yang mandiri dalam hal bencana dengan menutup donasi dari luar. Ini termasuk langkah yang berani dan kita tidak akan bisa melakukan itu kalau kajiannya tidak bagus. Kita harus bisa mengukur sebenarnya kapasitas dari kabupaten untuk bisa menangani bencana itu sejauh mana dan seberapa dalam. Nah, dengan kalkulasi atau perhitungan seperti ini, Pak Bupati siap untuk menutup donasi kalau memang tidak ada. Ini satu langkah yang berani, tapi saya rasa kebijakan itu pasti muncul dari perencanaan yang cukup bagus. Nah, ini yang bisa kita pelajari bersama. Karena bencana itu proses penanganannya tidak ketika sudah terjadi, tapi sebelumnya. Seperti itu. Ini proses pembelajaran yang sangat menarik. Jadi kita berharap bencana itu semoga tidak ada, tapi kita sebagai manusia, kita juga hanya bisa mengontrol apa yang bisa kita kontrol. Kita tidak bisa mengontrol apa yang di luar kepakaran kita atau di luar kontrol kita. Nah, yang bisa kita lakukan mengontrol kita, maksudnya adalah kita membuat good zonation plan untuk perencanaan yang bagus untuk kabupaten yang terdampak bencana. Kita menyiapkan manajemen logistiknya, kita menyiapkan SOP tanggap daruratnya, kita mengkaji, studi potensi bencana yang ada. Kayak tadi misalkan ada contoh, ternyata Semeru yang sekarang beda dengan Semeru yang 10 tahun yang lalu. Artinya apa? Akan ada pergeseran penanganan bencana dalam proses keaktifan Gunung Semeru ini. Bisa jadi literatur yang kita dapatkan 10 tahun lalu ini bisa jadi akan out of date kalau digunakan sekarang. Oleh karena itu kajian itu dilakukan secara terus. Kita harus prepare kalau memang ada pergeseran arah aliran atau pelebaran sungai. Nah, ini yang harus nanti kita petakan supaya kita bisa buat rencana mitigasinya seperti itu. Dan yang terakhir, Bapak dan Ibu, awareness terhadap bencana ini sudah cukup meningkat dibandingkan kalau kita lihat 5 tahun atau 10 tahun ke belakang. Karena apa? Beberapa universitas besar mereka juga sudah mulai ada pusat studi kebencanaan. Nah, ini yang menarik. Kalau di MMB ini kan sudah cukup lama ya jurusannya, tapi beberapa kampus sudah mulai ada pusat studi kebencanaan. Artinya apa? Willingness untuk membantu daerah terdampak bencana dari sivitas akademika di Indonesia ini cukup naik trennya, dan ini menjadi suatu hal yang sangat bagus untuk kita selalu berkolaborasi dari stakeholder terkait, mulai dari Pemkab, lembaga donasi, kemudian relawan, BPBD, BNPB, dan sivitas akademik yang ada. Kondisi Lumajang sampai dengan hari ini cukup kondusif ya. Teman-teman dari relawan, dari penyintas juga mereka berada di pengungsian. Jadi kalau siang mereka pulang ke rumahnya, ini salah satu rumah penyintas atau korban banjir kemarin yang saya tempati untuk melakukan Zoom ini. Ini sudah bersih dari hari pertama kemarin, jadi warga sudah melakukan kegiatan mandiri. Itu luar biasa sekali. Saya beri apresiasi Pak Jali namanya ini Bu, karena dari hari pertama sudah bisa mandiri. Padahal di belakang saya ini adalah salah satu aliran tersier dari lahar dingin Semeru kemarin.
yang materialnya masih banyak. Jadi kita mungkin nunggu waktu untuk dilakukan normalisasi di sungai sebelah rumahnya Pak Jali ini, atau yang banyak di Dusun Kaliputih, Desa Nguter, Kecamatan Pasirian, seperti itu. Kalau kegiatan kami ya tentunya membantu para korban pengungsi yang ada di rumah masing-masing dengan cara membersihkan material lahar dingin. Material lahar dingin ini sangat beda sekali, Bu. Jadi konstruksi dari bahan material ini terdiri dari batuan dan pasir, juga lumpur. Jadi cukup keras sekali. Sehingga kalau kami dari relawan itu melakukan kegiatannya, alat cederanya adalah mungkin seperti ganco gitu ya, ganco atau cangkul atau skrop, dan tinggal sorong itu yang untuk mengeluarkan lumpur atau material lain dari dalam rumah. Ya rata-rata kalau endapan lumpur di tiap-tiap rumah itu antara 50 sampai 70-100 lah, kira-kira begitu untuk endapan lumpurnya. Bisa dibayangkan kemarin kami membersihkan tempat ibadah itu mulai ada kurang lebih 4 hari itu belum selesai seperti itu. Jadi memang sangat keras sekali, dan mungkin hari Ahad besok kita masih berkegiatan di sini. Jadi yang pertama memang mereka sudah hidup bertahun-tahun di lokasi daerah tersier ini, dan ini kejadian cukup lama, kurang lebih ada berapa ya, tahun 81 ya, informasi yang kami dapatkan itu tahun 1981 itu terjadi banjir bandang seperti ini, dan itu pun tidak sebesar sekarang begitu. Jadi ini lebih dahsyat, lebih luar biasa sekali sedimen debit airnya yang kemarin keluar dari lereng Gunung Semeru seperti itu. Sedangkan untuk masyarakat yang memang mereka berada di wilayah daerah aliran sungai, terutama di Besuk Sat atau Besuk Pak Turbus ini, mereka sebetulnya sadar bahwa kondisi mereka itu kondisi yang sangat labil seperti itu, tapi mereka sudah siap siaga. Alhamdulillah sampai hari ini untuk wilayah Kaliputih, Desa Nguter, Kecamatan Pasirian, Kabupaten Lumajang tidak ada korban jiwa seperti itu. Ini yang menurut saya perlu diapresiasi, karena mereka masyarakat walaupun dia melihat banjir bandang, tapi mereka juga mengukur kemampuan ketika air itu datang mereka harus lari kemana gitu ya. Dan alhamdulillah mereka selamat. Di kondisi masyarakat yang tenang itu mereka memahami karakter. Jadi memang di sini ada salah satu daerah sungai yang itu sejarahnya memang pernah banjir bandang. Jadi mereka sadar seperti itu. Hanya saja mereka mungkin kalau untuk pindah rumah juga mereka tidak mungkin, karena mereka sudah bertahun-tahun, puluhan tahun menempati rumah yang memang berada di pinggir sungai seperti itu. Tapi kalau menurut saya begini, mereka ini para warga itu memang sudah berteman atau bersahabat dengan sungai, dengan aliran lahar Semeru seperti itu, sehingga mereka sebetulnya ya sangat menghormati ketika ada aliran banjir bandang. Ya sudah, itu memang rutinitas dari Semeru yang harus keluar seperti itu. Dan ini mungkin yang menurut saya perlu dilakukan penguatan kembali pada masyarakat yang terdampak dimanapun di Kabupaten Lumajang atau di Jawa Timur, bahkan mungkin nasional, ya penguatan skill mereka di pra bencana. Ini saya berharap memang pemerintah bisa mengambil peran aktif di pra bencana ini, bagaimana mereka bisa menyelamatkan diri, melakukan evakuasi diri ketika ada bencana, mereka sudah bisa bagaimana cara menyelamatkannya, larinya kemana seperti itu. Mungkin itu perlu ada peningkatan kalau menurut saya. Walaupun sebenarnya mereka sudah banyak yang tahu lah. Sebenarnya kemarin banyak cerita dari warga masyarakat itu, misalnya ketika melihat situasi banjir bandang, mereka masih ada yang tidak mengira bahwa banjir bandang itu sebesar sekarang seperti itu. Jadi mereka masih sempat melihat ada ikan. Jadi ternyata di karakter Semeru ini, di banjir itu ada ikan yang keluar atau menepi seperti itu. Jadi ikan itu memang memantik emosi warga untuk diambil seperti itu. Tapi alhamdulillah mereka selamat itu. Jadi mereka ketika dipanggil sama warga yang lain, sudah tinggal harus segera evakuasi, itu mereka sadar dan mau meninggalkan lokasi yang memang terdapat secara langsung. Jadi kami pada tahun 2012 atau 2013 pengkajian atau pengusulan peraturan daerah tentang penanggulangan bencana, dan alhamdulillah itu sudah berhasil itu ya. Tinggal implementasi penguatan setelahnya, misalnya dengan penguatan skill. Kalau di program pemerintah itu ada namanya
desa tangguh bencana atau apa namanya istana ya, itu mungkin perlu dibuatkan. Terus yang kedua simulasi bencana itu memang tidak semua desa bisa atau tidak semua kabupaten bisa, tidak semua ancaman bisa disimulasikan. Ini yang kadang kita tidak saya tidak paham ya karakteristik itu. Cuman menurut saya sebagai praktisi di lapangan, simulasi terhadap bencana di masing-masing daerah, masing-masing ancaman itu perlu untuk dilakukan dalam program pemerintah. Kalau relawan seperti kami ini kan mungkin mendorong atau melakukan kegiatan pengurangan risiko bencananya tidak pada prinsipal yang seperti itu, mungkin dengan diskusi dengan masyarakat seperti itu. Sedangkan kalau lebih pada penguatan kegiatannya, mungkin kita harus bekerjasama dengan BPBD kabupaten kota masing-masing seperti itu. Mungkin yang kedua juga melakukan kegiatan, ada kegiatan rutin yang ada di warga masyarakat. Kalau di desa itu ada namanya rutinan begitu ya. Rutinan itu adalah kearifan lokal yang memang ada di tiap dusun atau tiap desa. Itu mungkin di situ harus ada pengetahuan tentang ancaman suatu bencana yang mereka terima seperti itu. Nah, mungkin begitu Ibu kalau dari kami sebagai relawan, sebagai mahasiswa magister yang kebetulan hari ini ada pengabdian di masyarakat seperti itu.